Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Chelsea Azalia dengan NIM 240592242. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan, menurut Anda bagaimana perusahaan memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi internal dan eksternal? Jawabannya yaitu menurut saya perusahaan memilih strategi yang terbaik itu dengan menyesuaikan kondisi internal dan kondisi eksternal yang mereka hadapi. Karena tidak semua strategi itu cocok untuk setiap perusahaan. Strategi yang tepat adalah strategi yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dan situasi lingkungan di sekitarnya. Nah, kondisi internal sendiri artinya faktor dalam perusahaan yang masih bisa dikendalikan. Itu tuh meliputi yang pertama tuh kekuatan berisi kelebihan seperti modal besar, teknologi yang canggih, merek yang terkenal, atau karyawan yang ahli. Yang kedua ada kelemahan berisi kekurangan seperti modal kecil, pemasaran yang lemah, atau fasilitas yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu sumber daya berisi jumlah uang, karyawan, dan aset yang dimiliki. Dan yang terakhir ada tujuan perusahaan, arah yang ingin dicapai, ingin berkembang atau bertahan. Nah, dari analisis internal ini, perusahaan dapat mengetahui kemampuan dan batasannya sehingga tidak salah dalam memilih strategi. Sedangkan kondisi eksternal artinya faktor luar yang tidak bisa dikendalikan tetapi sangat berpengaruh. Seperti yang pertama tuh pesaing, yang kedua pelanggan, yang ketiga pemasok, yang keempat perkembangan teknologi, yang kelima itu kondisi ekonomi, dan yang terakhir tuh aturan dari pemerintah. Nah, dari analisis eksternal ini perusahaan dapat mengetahui peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman yang harus diwaspadai. Nah, berikut langkah-langkah memilih strategi. Yang pertama tuh dengan menganalisis kondisi internal. Perusahaan menilai kekuatan, kelemahan, sumber daya, dan tujuan yang dimiliki. Dan yang kedua dengan menganalisis kondisi eksternal, perusahaan melihat peluang dan ancaman dari lingkungan luar. Dan yang ketiga dengan mencocokkan kondisi internal dan eksternal. Hasil dari analisis digunakan untuk menentukan strategi. Jika internal kuat dan eksternal mendukung, maka strategi agresif. Perusahaan bisa melakukan ekspansi, membuka cabang baru, meluncurkan produk, dan promosi besar. Dan jika internal kuat tetapi eksternalnya tidak mendukung, strategi menjadi bertahan. Perusahaan harus menghemat biaya, fokus pada pelanggan setia, dan menunda ekspansi. Dan jika internal lemah tetapi eksternalnya mendukung, maka strategi fokus. Perusahaan mencari ceruk pasar kecil dan menghindari persaingan langsung. Dan jika internal lemah dan eksternal tidak mendukung, maka strategi bertahan hidup. Perusahaan harus mengurangi biaya dan menjual aset tidak produktif dan menjaga kelangsungan usaha. Dan yang keempat tuh dengan menggunakan analisis SWOT. SWOT itu artinya S itu strength yang berarti kekuatan, W itu weaknesses berarti kelemahan, O itu opportunities berarti peluang, dan T itu threats berarti ancaman. Nah, hasil dari strategi ini tuh SO digunakan untuk meraih peluang, ini yang paling ideal, dan WO digunakan untuk memperbaiki kelemahan agar bisa memanfaatkan peluang, dan ST itu digunakan untuk menghadapi ancaman, dan WT strategi bertahan. Yang kelima tuh dengan melakukan evaluasi dan bersikap fleksibel. Perusahaan perlu mengevaluasi strategi secara berkala dan siap beradaptasi jika kondisi berubah agar tetap bisa bertahan dan berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.